Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-22. Ini yang sudah kita bahas. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada Habel. 25 kita membaca bersama-sama. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Sekali lagi, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dengan cinta kasih dan kuasa surgawi. Engkau telah menarik kami berhimpun bersama di tempat ini untuk berbakti, untuk memuji, berdoa, dan untuk bersekutu, serta mempersiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan setiap jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Tenangkan kami, beri kekuatan kepada kami, dan beri keausan, kesadaran kepada kami untuk menerima firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang kekal, firman Tuhan yang mengisi hidup yang kekal dan pengharapan untuk selama-lamanya kepada kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dia, memberikan kekuatan, keberanian, cinta kasih yang penuh kepada dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Yang lalu kita berbicara, kita bukan datang ke Yerusalem yang berada di dunia ini. Kita datang kepada Sion yang berada di surga. Saudara-saudara, apa artinya? Semua yang di dunia ini hanya merupakan sesuatu bayang-bayang yang menjadi simbol dari apa yang Tuhan siapkan bagi kita untuk selama-lamanya. Segala sesuatu yang kita dengar, yang kita terima, yang kita alami di dunia ini adalah hal yang sementara. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang kekal bagi kita yang tidak berubah untuk selama-lamanya di dalam surga. Itu sebab Sion di bumi dan Sion di surga itu berbeda. Yerusalem di dunia dan Yerusalem di surga itu berbeda. Engkau bukan datang kepada Yerusalem yang berada di dunia ini. Engkau datang kepada Sion yang berada di atas. Kalau di perjanjian lama, manusia datang kepada gunung Sinai, dan di situ mereka menerima hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru, mereka datang kepada darah Yesus Kristus, karena mereka menerima pengampunan dosa. Perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah perjanjian lama menghakimi dosa, perjanjian baru mengampuni dosa. Perjanjian lama Tuhan menghitung segala kesalahan kita. Di perjanjian baru Tuhan menghapus segala pelanggaran kita. Anugerah dan keselamatan diberikan di dalam darah Yesus Kristus. Itu sebab Yerusalem, Sion yang ada di surga, dilambangkan di dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Sion atau Yerusalem merupakan tempat di mana janji Tuhan diberikan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berjanji kepada manusia. Ini merupakan suatu jaminan yang paling penting bagi hidup manusia. Semua janji daripada manusia itu akan kosong, akan hilang, akan tidak lagi mempunyai sesuatu kekuatan untuk selama-lamanya. Tapi apa yang dijanjikan Tuhan untuk manusia adalah janji yang kekal.
Waktu Musa menanyakan nama dari Tuhan Allah, dia berkata, aku adalah yang ada dari kekal sampai kekal. I am who I am. Nama Tuhan disebut Yehova. Bahasa orang Yahudi menyebut Yahweh. Nah, itu adalah nama perjanjian. Allah kita adalah Allah yang berjanji. Allah tidak berkata berdasarkan kesungguhan, kejujuran Dia, berdasarkan ketidakperubahan daripada sifat hakiki dari Dia, dan berdasarkan tidak akan memungkirkan apa yang dijanjikan kepada manusia. Ketiga sifat ini, kejujuran dan kekekalan dan ketidakmungkiran dari Tuhan, ini menjamin apa yang kita terima dari Dia itu tidak mungkin mengecewakan atau menjadikan kita akhirnya gagal. Saudara-saudara, semua rencana Tuhan ada rencana yang disediakan dari kekekalan, dan itu disimpan di dalam Sion yang kekal. Sehingga biar bumi ini bergoncang, bumi ini bergolak, bumi ini berubah, tapi Tuhan yang berada di surga tidak pernah berubah. Jangan lupa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Kitab suci adalah kitab perjanjian, terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Nah, di sini katakan kita datang ke surga, kita datang kepada tempat di mana kumpulan orang-orang yang menjadi anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Apa yang disebut satu kumpulan anak-anak sulung yang terpilih? Nah, saudara-saudara, apakah artinya di surga ada satu jemaat yang disebut sebagai anak-anak sulung yang sudah tercatat namanya? Nah, bukankah kita semua menjadi anak Allah? Kita menjadi anak Allah karena apa? Karena kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita pribadi. Barang siapa yang menerima Dia, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. We are all children of God. Engkau menerima Kristus, engkau menjadi orang Kristen karena engkau diselamatkan dan engkau diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ini disebut dalam teologi sebagai adopsi, saudara-saudara. Allah mengadop kita sebagai anaknya. Yang dulu bukan anakku, aku berkata, sekarang aku sebut engkau sebagai anakku, dan aku menjadi bapamu. Itu adopsi. Dan kita menerima status sebagai anak berdasarkan Kristus adalah anak yang tunggal. Saudara-saudara, Allah Bapa bukan saja mencintai anak yang tunggal yang dimiliki oleh Dia, Dia juga mau melalui anugerah yang dibagi-bagikan di dalam mengganti dosa manusia, supaya anaknya menjadi anak sulung dan dia menerima lebih banyak anak sebagai anaknya. Itu sebab Allah berkata kepada orang Israel, kamu yang dulu bukan anakku, sekarang menjadi anakku, menjadi umatku, dan aku boleh disebut sebagai bapamu. Nah, ini Israel merupakan lambang daripada pilihan Tuhan di dalam sepanjang sejarah. Sesudah itu kaum pilihan yang sejati, yaitu yang dipilih di dalam Kristus, yaitu tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am, muncul setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Kita semua mengetahui hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja, the birthday of the church. Kristus mengatakan, aku akan mendirikan gerejaku di bumi ini, dan kuasa daripada neraka tidak bisa mengalahkan Dia, dan pintu surga dibuka karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan mereka akan menikmati hak sebagai anak Allah. Dan Paulus berkata, seperti Kristus, kita sama-sama menjadi warisan, kita sama-sama menjadi anak, dan kita bersatu dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dengan demikian kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan Yesus Kristus adalah anak sulung dari seluruh gereja yang disebut tubuh Kristus, gereja yang kudus dan am. Tapi kenapa di sini muncul lagi kumpulan anak sulung? Kenapa di sini katakan ada jemaat yang di dalamnya terkumpul anak-anak sulung? Di situ akan bersekutu, berada, nama mereka sudah tercatat. Apa artinya ini?
Saudara-saudara, berarti orang-orang Kristen yang sadar mereka tidak boleh berkompromi dengan dunia. Mereka harus menang dan mereka tidak akan menjual nama anak sulung mereka. Apa artinya? Berarti mereka menjaga sesuatu kemuliaan, kehormatan yang tidak ikut arus dunia yang menjerumus kita ke dalam kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Kristen ada sebagian yang asal saya diselamatkan, asal saya bisa masuk surga, sudah cukup. Nah, itu ada anak-anak yang biasa. Tapi ada sebagian anak-anak Tuhan yang mereka mempunyai sesuatu pikiran, sesuatu mental yang berlainan. Mereka menganggap dirinya adalah wakil Tuhan di dunia, maka saya harus menjaga baik-baik saya punya status. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum ini disebut di depannya bahwa Esau hanya karena satu piring makanan saja dia menjual anak sulung sebagai sebuah hak yang Tuhan khusus berikan kepada dia. Dia tidak mengindahkan apa yang diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatur Esau menjadi kakak, mengatur Yakub menjadi adik, dan terpal tidak lebih 1 menit kedua anak ini dilahirkan. Alkitab mengatakan pada waktu Esau lahir keluar, Yakub ikut keluar karena tangan Yakub memegang kakinya Esau. Nah, saudara-saudara, dengan beda 1 menit saja, maka seumur hidup Yakub adik, tidak bisa robah, dia adik. Adik yaitu adik, Esau itu kakak, kakak yaitu kakak. Dan Esau adalah anak pertama, maka Esau itu anak sulung. Yakub tidak mungkin bisa menjadi anak sulung. Orang yang menjadi anak kedua selalu tidak terlalu rela hidup di dunia, maka dia selalu mau berjuang. Saya tidak tahu Anda ini kakak paling besar atau kedua atau ketiga atau yang terakhir. Pokoknya menurut Alfred Adler, seorang psikolog, anak kedua selalu mau menonjol lebih dari anak pertama. Ini adalah sejarah mencatat sesuatu gejala sifat manusia. Dan anak yang paling kecil maunya menang semua, sehingga semua kakak disaingi. Ini adalah sifat daripada gejala jiwa manusia. Jadi anak kedua biasanya tidak semua ya, tubuhnya lebih gede daripada anak pertama. Karena apa? Anak pertama mamanya belum ada pengalaman, terus gendong sampai jadi kecil ya. Tapi anak kedua dibiarkan, dia sudah mulai bisa berkembang sendiri, akan lebih besar sedikit. Ini tidak semua ya. Kalau memang tubuhmu memang lebih besar daripada adik-adikmu, ya itu memang kebetulan begitu ya. Atau kalau engkau tubuhmu lebih kecil sekali, untuk yang kedua tidak menyaingi kakak, itu juga adalah hal yang biasanya yang pertama itu yang paling disayang, sehingga overprotection, sehingga akhirnya perjuangannya kurang. Kedua itu mulai mempunyai pengalaman sehingga dia mempunyai perjuangan. Kalau orang itu anak pertama disayangnya sampai kelebihan, anak terakhir dibiarkan sampai juga kelebihan. Jadi kalau anak pertama mimisan keluar darah, wah mamanya luar biasa gelisahnya. Cari kamus mimisan itu apa sih? Lalu telepon dokter, tanya kawan, tanya siapa saja, saben hari telepon, mimisan itu apa? Tapi kalau sudah anak kelima mimisan, mamanya bilang apa? Kenapa mimisan kau di sini? Ini karpet baru. Pergi luar, mimisan kau di dalam. Nah, itu perbedaan. Jadi menghadapi anak itu pertama, kedua, ketiga berbeda. Adalah mengatakan kedua ingin menyaingi pertama, baru kamguan dia. Yang paling kecil menyaingi semua, dia mau paling tinggi. Ini adalah gejala ditinjau oleh psikolog yang namanya Alfred Adler, murid daripada Sigmund Freud. Nah, saudara-saudara sekalian, dan anak sulung kadang-kadang tidak mengetahui bagaimana menangani. Sebagian anak sulung terlalu sombong, menekan semua adik. Ada juga anak sulung yang tidak tahu harus bagaimana, akhirnya disaingi, dia tidak bisa apa-apa, cuma bisa iri, bisa benci saja. Tapi yang menjadi anak sulung seharusnya menghargai apa yang diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan engkau dilahirkan sebagai anak sulung. Di sini bukan anak sulung secara kelahiran jasmania. Di sini adalah anak sulung dari orang-orang Kristen atau orang pilihan
yang sadar luar biasa. Sehingga di dalam setiap kelompok, setiap gereja, setiap golongan, di dalam setiap persekutuan, ada orang-orang yang Tuhan melihat. Itulah orang yang menjaga iman, memelihara, dan sungguh-sungguh tidak mau berkompromi, tidak mau ikut arus dari berdunia, menjaga kesucian, menjaga keanggunan, menjaga kehormatan di dalam kerohanian dan imannya. Orang itu akan khusus dipilih lagi. Nah saudara-saudara, semua anak Allah itu pilihan. Tapi anak sulung adalah pilihan double. Yaitu mereka yang betul-betul memelihara semua perintah Tuhan, taat pimpinan Roh Kudus, dan berjalan di dalam rencana Allah secara ketat. Orang semacam demikian itu saya anggap dia adalah orang yang lebih bermutu, lebih hormat daripada yang lain. Saudara-saudara, sama-sama sebagai anak. Ada anak yang sembarangan, ada anak yang sungguh-sungguh. Sama-sama sebagai manusia, ada orang yang remeh, ada orang yang anggun. Meskipun orang miskin, kalau engkau betul-betul mengenal dan sadar sesuatu kehormatan dan keanggunan yang kau pupuk, engkau seumur hidup dihormati oleh orang lain. Saudara-saudara, demikian juga sama-sama menjadi orang Kristen. Ada orang Kristen yang hidupnya sembarangan, ada orang Kristen yang selalu ingat, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Saya harus anggun, saya harus hormat, saya harus hidup dengan kemuliaan yang boleh memancarkan keagungan dari Tuhanku. Nah saudara-saudara, saya kira di dalam seluruh kitab suci cuma ayat ini mengatakan ada kumpulan anak-anak sulung yang tercatat namanya di dalam surga. Dan waktu kita berada di dalam surga, kita bertemu di situ ada malaikat-malaikat dan juga ada kumpulan anak-anak sulung. Saya tidak tahu berapa orang dari GRI yang akan masuk ke dalam daftaran dari nama-nama anak sulung yang dipilih oleh Tuhan karena keanggunan, karena kehormatan, karena tidak berkompromi di dalam hidup, di dalam kelakuan, di dalam pertuturan. Mereka mempunyai kriteria yang kelihatan adalah orang yang tidak mengkompromikan diri dengan arus dunia. Itu kumpulan anak sulung. Saya merasa ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa yang bisa diberikan Tuhan kepada manusia yang dipilih. Bukan saja demikian, kita melihat ada roh-roh yang sudah disempurnakan. Roh-roh yang sudah disempurnakan ini di sini pakai passive tense, bukan pakai aktif. Dan di sini bukan saya yang bisa menyempurnakan diri. Ini berarti saya harus berusaha sekeras mungkin untuk mempertahankan statusku. Tetapi sebenarnya yang bisa menggenapi seluruhnya itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita semua mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak sadar dan akhirnya tidak sukses. Tidak akhirnya sungguh-sungguh diselesaikan oleh usaha kita sendiri. Itu sebab Tuhan yang mengerjakan kebajikan, Dia menyempurnakan kebajikan. Tuhan yang mulai keselamatan, Dia akan menggenapi keselamatan. Tuhan yang memberikan iman, Dia akan menyempurnakan iman. The one who create faith within us, He is the one also to accomplish the faith within us. Jadi Dia Alpha, Dia Omega, sehingga kita disempurnakan. Dan di situ kita menemukan Yesus Kristus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang membicara lebih kuat daripada darah Habel. Dan di sini perkataan bicara mempersiapkan ayat selanjutnya. Nah saudara-saudara, yang dikatakan bicaranya daripada darah, di dalam Ibrani pasal 11 kita lihat setelah Habel meninggal dunia, dibunuh oleh kakaknya yaitu Kain, maka darahnya tetap berbicara kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, ini berarti saksi yang sesungguhnya tidak akan berhenti hanya karena usianya tutup. Saksi yang bersuara akan terus menerus bekerja setelah manusia meninggal dunia. Karena setelah dibunuh berhenti suara? Tidak. Orang dibunuh setelah tidak adil,
Orang dibunuh oleh kejahatan, dia akan bersuara lebih keras daripada waktu dia hidup. Saudara-saudara, orang yang mati tidak wajar karena dianiaya, karena dibunuh, mereka akan bersuara. Darah mereka tidak mungkin dialirkan secara cuma-cuma. Ini kita belajar dari Alkitab. Sehingga pertama manusia dibunuh adalah manusia yang namanya Habel. Setelah dibunuh, dia bersuara dari tanah. Dari tanah yang menelan darahnya. Mendengar suara orang yang mati syahid. Kabar Tuhan Allah. Minta Allah melaksanakan keadilan. Saudara-saudara. Dan darah yang paling besar suaranya sepanjang sejarah. Bukan darah Habel. Darah Yesus Kristus. Inilah ayatnya. Di sini Yesus Kristus dengan darah yang telah menjadikan perjanjian baru berbicara. Darah Yesus berbicara. Dan suara yang dibicarakan oleh darah Yesus Kristus jauh lebih kuat daripada darah Habel. Nah saudara-saudara, berarti Kristus bersaksi sampai menyerahkan nyawanya. Kristus bersaksi sampai menumpahkan darahnya. Kristus mati hidup menjadi suara firman yang lebih kuat dari suara apapun di dalam sejarah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya banyak memikirkan tentang perkataan yang kita dengar. Kita di dunia terus mendengar perkataan. Ada orang yang tidak suka dengar, terus ngomong, terus berkata-kata. Saya kalau perhatikan dalam conversation antara beberapa orang, saya perhatikan siapa ngomong apa, siapa dengar apa. Orang yang pintar, dia mengetahui hanya berbicara pada waktu perlu dan tidak ulang-ulang. Orang yang terus ngomong dan terus ngomong yang sama adalah orang yang tidak berbijaksana. Saudara-saudara belajar. Di rumahmu siapa yang paling banyak ngomong? Yang diomongin apa? Lalu dicatat saben hari ngomongnya sama enggak? Ada orang ngomongnya sama. Terus kalimat-kalimat itu dari pagi sampai malam cerewet tak habis-habis. Akhirnya perkataannya tidak bernilai. Ada semacam orang tidak banyak ngomong. Hanya ngomong pada waktu perlu. Pakai kalimat-kalimat setepat mungkin dan tidak sembarangan buang waktu untuk bicara. Saudara-saudara, saya pikir lagi, yang dibicarakan itu boleh dibagi berapa macam. Perkataan itu hanya ada pada manusia secara logika, secara rumit yang mengandung makna yang global. Saudara-saudara sekalian, penemuan yang paling terakhir yaitu semua fosil dari binatang-binatang, khususnya daripada yang disebut sebagai sesuatu peninggalan. Satu bukti bahwa fosil-fosil itu ada nenek moyang manusia telah menyatakan satu hal yang luar biasa mengkagetkan. Yaitu tali suara tidak mempunyai tempat di fosil-fosil yang disebut nenek moyang manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dicipta oleh Tuhan dengan tempat cukup untuk tali suara bergerak. Nah, di dalam fosil-fosil yang dikatakan ini adalah yang disebut Cro-Magnon man, Heidelberg man, Tanganyika man, Peking man, Jawa man, yang disebut oleh orang evolusi adalah nenek moyang daripada manusia. Ternyata mereka punya fosil membuktikan tidak ada tempat untuk tali suara. Sehingga evolusi sulit lagi mendapatkan bukti hanya melalui fosil-fosil. Manusia ada satu-satunya makhluk yang diberi tali suara mempunyai tempat cukup untuk bergerak lalu menghasilkan suara-suara yang mengandung makna. Nah, makna sama suara kalau sudah gabung itu namanya kata-kata. Saudara-saudara, kalau makna tidak gabung dengan suara itu namanya teriak-teriak, itu namanya cuma jenggong-jenggong, itu namanya cuma semacam suara binatang saja. Jadi binatang kalau hanya menyatakan hal-hal mengenai insting yang dia perlu. Kucing kalau mau kawin
ada suara kawinnya keluar. Dan dari suara you tahu ini kucing sedang ingin kawin. Ini anjing sedang apa. Dan itu cuma beberapa hal mengenai akan insting yang dia perlu. Dia perlu makan, dia lagi kecewa, dia marah, atau dia takut. Itu keluar semacam suara. Tapi membicarakan tentang arti, makna yang berkaitan dengan kekekalan, apalagi kehendak Tuhan. Nah itu perlu kata, word. Jadi Alkitab mengatakan dari permulaan adalah kata. Dan kata itu adalah berserta dengan Allah. Dan kata itu adalah Allah. Nah ini adalah satu penulisan yang dari Yohanes yang melampaui semua filsafat. Karena apa? Karena yang disebut kata itu, kalau dijadikan satu istilah yang paling penting, itu orang Greka namanya logos. Orang Tionghoa namanya tau. Jadi orang seperti Kongfucu, orang seperti Mencius, mereka membicarakan tau. Nah tau itu menjadi sesuatu inti dari pengetahuan. Jadi orang Tionghoa mengatakan ni zhi dao bu zhi dao. Maksudnya tahu enggak? Ya. Zhi itu mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui tahu. Baru namanya zhi dao. Jadi mengetahui kata, mengetahui firman, mengetahui kebenaran. Itu baru pengetahuan. Kalau yang kau tahu adalah hal yang tidak sangkut paut dengan firman, tidak sangkut paut dengan kebenaran, tidak sangkut paut dengan kata huruf besar. Engkau belum tahu apa-apa. Jadi semua tahu. Jadi kalau sudah tahu, pengetahuan yang bersangkut paut dengan tahu, itu menjadikan engkau orang berbijaksana. Karena kalau sudah mengetahui tahu, dari situ timbul semua pengetahuan yang lain. Tahu lu, tahu te, tahu li, tahu sin, tahu i, tahu sing. Jadi istilah tahu itu menjadi induk daripada semua makna yang paling penting. Jadi filsafat Chinese 2500 tahun yang lalu sudah menjadikan tahu, firman itu induk daripada moral, induk dari kelakuan, induk daripada kebenaran, keadilan, induk daripada hati yang berbakti. Karena tahu te, tahu i, tahu sin, tahu sing, induk daripada teori, tahu li, itu semua berdasarkan tahu. Jadi kata, istilah kata itu sekarang boleh dikatakan kata-kata itu berada di setiap orang. Jadi semua orang berkata. Semua orang ngomong seenaknya. Saben hari ngomong-ngomong. Yang betul diomongin. Yang salah diomongin. Yang boleh dibuktikan diberitakan. Yang tidak ada buktinya juga diberitakan. Yang bertanggung jawab ngomong. Yang ngomong juga tidak bertanggung jawab. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai, kata-kata yang dipakai di seluruh dunia, boleh dikatakan sudah hampir tidak bisa dikontrol. Apalagi internet, komputer, sekarang sudah menjadi sampah. Saudara-saudara, apa saja dimasukkan. Yang baik dimasukkan, yang jahat dimasukkan, yang suci ditulis dalam. Yang porno yang paling kotor, paling biadab juga dimasukkan. Ini sudah menjadi sampah. Mulut kita banyak yang sudah menjadi sampah. Ngomong kata-kata yang tidak bermakna, tidak berarti, tidak membangun, hanya merusak, menghancurkan, membuat orang itu makin membenci satu dengan lain, mengfitnah, mengumpat, merusak, tidak memperdamaikan, mempermusuhkan satu dengan lain. Saudara-saudara, kata. Hari ini kita memikirkan kata mas banyak hal. Lalu saudara-saudara, kalau kata mengandung arti, itu masih dibagi dua. Arti yang menuju kepada kekekalan, atau arti yang hanya bersangkut dengan hidup sementara. Sebuah kata-kata yang hanya menyangkut dengan hidup sementara, tidak ada nilainya untuk dicatat atau dibukukan. Saudara-saudara, semua nilai kata yang ada sangkut paut dengan kekekalan itu bisa dicatat, bisa dibukukan, bisa menjadi bahan pendidikan. Jadi mari kita membagikan. Setelah mengerti konsep kata, makna, kekekalan, kehendak Allah, seluruh ini kalau sudah dikaitkan, baru kita mengatur. Hei bibirku, engkau harus bicara apa?
Hei mulutku, engkau jangan mengatakan kalimat yang bagaimana. Saudara-saudara, kepada mereka yang selalu bicara licik, yang bicara tidak bertanggung jawab, apakah yang seharusnya diberikan? Mazmur mengatakan, berikanlah dia satu pedang untuk menusuk lidah yang licik. Berarti Tuhan membenci kata-kata yang tidak berarti, kata-kata yang bersangkut paut dengan kejahatan, kata-kata yang merusak moral dan merusak iman orang lain. Saudara-saudara, lidah ini harus hati-hati. Dan di sini dikatakan kata dari darah Yesus Kristus yang jauh lebih kuat bicaranya dari apa yang dibicarakan oleh darah Habel. Saudara-saudara, Yesus lebih daripada jaksa agung yang dibunuh. Yesus lebih banyak orang revolusioner yang akhirnya gagal. Yesus lebih daripada banyak orang yang mati syahid karena kebenaran. Dia adalah kebenaran sendiri. Kata yang beserta dengan Allah sendiri akhirnya dimusnahkan daripada dunia ini. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 kepada orang Farisi, karena aku memberitakan kebenaran kepadamu, itulah sebabnya kamu membunuh aku. Waktu kita melihat akan keadaan yang berrelasi kedua hal ini, kita takut, kita kaget. Justru aku membicarakan kebenaran kepadamu, itu sebab kamu membunuh aku. Jadi manusia sebenarnya mau membunuh apa? Bukan mau membunuh seorang yang kelihatan, mau membunuh kebenaran yang tidak kelihatan. Tapi kebenaran yang keluar dari mulut seseorang yang kelihatan, orang itu yang dibunuh. Supaya kebenaran tidak lagi dikeluarkan dari mulut itu. Saudara-saudara, orang yang jahat tapi kaya raya, mereka selalu pakai pembunuh untuk memusnahkan mulut-mulut mereka yang bisa membocorkan kejahatan mereka sebagai rahasia. Ini adalah geng, mafia. Ini adalah orang jahat pakai uang untuk memusnahkan mulut, memberhentikan perkataan orang lain yang membocorkan rahasia kejahatan mereka. Saudara-saudara, banyak keluarga yang kaya sekali, kuasa besar sekali. Kalau kebocoran rahasia kejahatan mereka, mereka membeli orang dengan uang untuk membunuh sumber dari perkataan-perkataan itu. Nah saudara-saudara, di dalam seluruh sepanjang sejarah, membunuh kebenaran yang paling besar, yaitu orang pemimpin-pemimpin agama memusnahkan Yesus dari permukaan bumi ini. Saudara-saudara, tetapi ini merupakan satu hal yang sama sekali tidak berhasil. Karena apa? Satu kali kebenaran sudah diucapkan oleh orang yang penting, tidak ada orang bisa memberhentikan pengaruhnya. Kalimat ini bukan dari saya, dari seorang filosof daripada Prancis yang namanya Pierre Teilhard-de-Chardin. Pierre Teilhard-de-Chardin mengatakan, once a great thought occurs will never be able to be abolished from the history. Satu kali ada pemikiran yang betul-betul agung, sparks, muncul, bercahaya, sudah tidak ada orang mungkin memusnahkan dia. No one can abolish it. No one can abolish it. Tidak ada satu orang yang bisa memusnahkan pengaruh dari kalimat itu. Itu sebab Yesus Kristus berkata kepada muridnya, yang bisa membunuh tubuhmu, jangan takut. Kalau mereka bisa membunuh tubuhmu, tidak bisa membunuh jiwamu, jangan takut kepada mereka. Takutlah hanya kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu dan bisa melemparkan jiwamu ke dalam neraka. Siapa? Siapa yang bisa melemparkan jiwa kita ke neraka? Kecuali Tuhan Allah sendiri. Engkau bilang, apakah Tuhan mau melemparkan jiwa kita ke neraka? Tuhan akan membiarkan mereka berdosa, karena dosanya dihukum menuju ke neraka. Jadi kita simpulkan cuma dua hal yang mungkin membawa kita ke neraka. Pertama, keadilan dan kuasa Allah. Kedua, dosa kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak berdosa dan kita tidak melanggar Tuhan dan kita boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita tidak perlu takut neraka. Itu sebab jika orang membunuh tubuhmu tapi tidak bisa membunuh akan jiwamu, jangan takut kepada dia. Nah saudara-saudara, perkataan Tuhan melalui darahnya, karena dibunuh, karena mati, maka menjadi kesaksian yang terbesar. Di sini kita melihat Allah mengirim firman ke dunia. Firman menjadi daging.
dan melalui daging berbicara. Karena bicara firman, maka daging itu dibunuh. Lalu bicara kebenaran ini adalah pembicara yang tidak mungkin dibunuh. Terus menerus di dunia bersaksi. Dan Kristus bersaksi bagi Bapa, dan Bapa bersaksi bagi Kristus semua. Kristus bersaksi bagi Bapa, Bapa bersaksi bagi Kristus. Sekarang ini sudah selesai, kita lihat ke dalam tahap yang kedua. Sikap kita terhadap perkataan. Nah saudara-saudara, ada semacam orang selalu tidak mendengar orang lain ngomong. Orang ngomong apa saja tidak dengar, karena dia lagi sibuk mau ngomong. Dia maunya sendiri ngomong. Orang lain ngomong dia tidak perhatikan. Nah saudara-saudara, orang semacam ini orang yang paling bodoh. Karena dia hanya menjadi output, tidak input. Dia tidak mau orang itu bicara sama dia. Maunya orang dengar dia saja. Dan yang dikatakan tidak bermutu. Akhirnya dia menjadi menjadi corong yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak berarti. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang selalu dengar dulu. Dia diam, tidak banyak ngomong. Jikalau engkau sejak kecil membiasakan, atau sekarang mulai membiasakan anakmu menjadi seorang anak yang tidak banyak bicara, tapi banyak dengar, maka anakmu akan dipupuk di dalam satu jalur yang bijaksana. Khususnya mendengarkan perkataan orang yang berpengalaman, berotoritas, dan berbijaksana. Saudara-saudara, kalau orang tua bicara kecuali rahasia, ada anak yang selalu dengar apa yang dikatakan orang tua, yang berpengalaman, yang mempunyai sesuatu bijaksana, kristalisasi dari kegagalan. Dari kecil anak itu selalu dengar orang yang lebih tua dari dia. Anak itu akan menimbun bijaksana banyak sekali di dalam hidupnya. Kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. We should learn to be a good listener. Dengar orang lain. Dengar orang lain. Saudara-saudara, Konghucu mengatakan orang yang gentleman, dia takut 3 hal. Pertama, dia takut kepada yang menjadi besar, yaitu takut kepada itu raja dan sebagainya. Tidak sembarangan, berarti dia menjalankan hukum. Kedua, dia takut kepada orang saleh. Dia takut kepada orang yang suci, orang yang hidupnya saleh. Ketiga, dia takut kepada perkataan-perkataan orang yang hebat. Kalimat-kalimat keluar dari orang-orang yang agung, dia takut, dia tidak berani sembarangan. Kalau kalimat itu sudah keluar dari mulut orang yang berpengalaman, yang agung, bermoral, mempunyai watak tinggi, dia akan catat baik-baik. Dia akan merenungkan baik-baik dan tidak sembarangan menghina atau melanggar. Nah saudara-saudara, saya kira ini adalah ajaran yang baik sekali. Orang-orang yang tidak pernah mengindahkan kalimat orang lain, dia sebenarnya adalah orang yang tidak mengindahkan hidup sendiri. Seorang yang agung takut kepada mandat surgawi, takut kepada orang-orang yang saleh, dan takut kepada orang-orang besar. Jadi orang agung, orang saleh, perkataan-perkataannya itu selalu direnungkan, diperhatikan oleh orang yang berbijaksana. Mari kita menjadi orang semacam demikian. Maka di sini dikatakan jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Saudara-saudara, bagaimana kita mereaksi, responi mereka yang berbicara kepada kita? Saudara-saudara, jika yang bicara sama kita adalah orang yang sembarangan, ada orang yang tidak ada pengalaman, ada orang yang tidak ngerti apa-apa, ada orang kurang otoritas, saudara-saudara, tutup telinga, tidak usah dengar. Tetapi kalau yang berbicara mempunyai otoritas, mempunyai pengalaman, mempunyai kebenaran yang sangat tepat, jangan lupa, satu kali engkau melalaikan perkataan dia, yang rugi adalah kamu sendiri. Saudara-saudara, saya kadang-kadang kalau sudah sakit, ketahuan sama jemaat, waduh, semua jemaat jadi dokter saya. Ini datang kasih obat, itu datang kasih obat, semua ada. Kalau dengar saya batuk, lalu macam-macam obat semua datang.
Sudah datang semua suruh saya makan. Sudah suruh makan, besok tanya, sudah baik enggak? Maksudnya obat dia yang bikin saya baik. Saudara-saudara, kalau tidak baik, dia kasih lagi obat lain. Tetap tidak baik, kasih lagi yang lain. Semua itu ada pengalaman, bukan? Semua orang ada pengalaman. Cuma pengalamannya belum diakui, begitu ya. Nah saudara-saudara, kalau tidak baik bagaimana? Mulai mundur dan tidak datang lagi. Saya mau tanya, kalau saya sakit lalu semua kasih obat, mesti saya makan semua enggak? Hah? Mesti enggak? Kalau makan semua enggak ada tempat lagi makan nasi dong. Ya? Sudah penuh kan? Tapi kalau tidak makan bagi orang hatinya baik. Ini betul-betul saya dulu batuk setengah mati makan ini baik. Sekarang iyo juga. Batuknya lain-lain. Jadi akhirnya saya berusaha menolak. Jadi tidak banyak makan obat ini itu. Saya mau periksa sampai tuntas. Kenapa saya batuk? Saudara-saudara. Batuk saya mulai dari 30 tahun yang lalu. Akhirnya saya menemukan satu hal. Waktu saya umur 20 sampai 26. Itu terlalu teledor. Terus makan antibiotik. Sehingga sekarang kebal. Antibiotik itu tidak baik. Terus dimakani. Nah akhirnya daya tahan tidak ada. Kebalnya mulai muncul. Sehingga obat apapun tidak bisa lagi menyembuhkan. Saudara-saudara. Tetapi orang biasa nggak ngerti. Loh saya sakit ke dokter langsung baik. Ke dokter langsung baik. Kalau langsung baik itu dokter tidak baik. Karena apa? Dia tidak usah cari asalnya sakit apa. Pokoknya kasih ini pasti sembuh kok. Nah orang biasa tertipu. Sama seperti orang Kristen yang belum mengenal Alkitab. Begitu datang langsung dapat berkat. Wah itu kebaktian baik. Tidak ada teguran. Hanya ada hiburan. Hanya ada suasana. Membuat engkau rasa bagus luar biasa. Itu tidak baik. Tapi yang menguraikan, menjelaskan, memberi pengertian sampai akhirnya tuntas engkau salahnya di mana, dosa di mana. Itu khotbah yang baik. Dokter yang baik tidak dikenal oleh orang biasa. Saudara-saudara. Akhirnya bagaimana? Saya terus makan antibiotik. Oh ada apa antibiotik? Selesai. Lambat laun penyakit apapun datang tidak ada daya tahan. Jadi semua itu mesti antibiotik baru bisa selesai. Kalau tidak sakit terus. Itu sebab sekarang obat batuk apa saja untuk saya sudah sulit menyembuhkan saya. Jadi kalau saudara ini loh pipa kau bagus, ini loh strepsil ini bagus, saya batuk sembuh. Itu you bukan saya. Maka seorang yang mendengar khotbah saya bilang, Patong, saya minta you kasih saya, you punya batuk itu, bahannya saya akan kultur, akan sampai menemukan you punya bakteri itu apa. Wah saya ini yang benar. Maka saya taat sama dia. Jadi kita mesti dengar suara orang. Tapi kalau semua suara didengar jadi apa? Ya, mesti dengar. Engkau percaya dokter? Ya percaya. Kenapa ada ke dokter? Tidak ke dokter sembarangan. Engkau percaya sinsei? Percaya. Sinsei yang mana? Yang pinter. Yang benar-benar ngerti. Karena sinsei-sinsean banyak. Dokter-dokteran banyak. Pendeta-pendetaan banyak. Penginjil-penginjilan banyak. Tetapi yang betul-betul mengerti itu yang harus ditaati. Nah, sifat saya begini. Di Hong Kong, di kultur, di TBC tidak ada. Puji Tuhan. Lalu ada bakteri yang sangat merusakkan paru-paru, tidak ada. Yang paling berat itu juga tidak ada. Ada bakteri yang bagian infeksi yang kecil, belum temukan apa. Saya tunggu lagi 1 minggu. Lalu minggu lalu saya pergi ronsen untuk mengetahui paru-paru bagaimana. Baru saya ke airport. Menemukan sampai betul-betul apa sakitnya. Lalu memakai obat yang betul-betul menyembuhkan. Lalu betul-betul itu ganggu tidak. Kalau makan obat itu mengganggu level saya atau tidak. Semua dipelajari baru kita tangani. Nah saudara-saudara. Kita obat rohani sama. Apakah semua khotbah baik? Apakah semua kebaktian baik? Tidak tentu. 10 tahun yang lalu saya berkata. Jangan terus ikut kebaktian yang tidak bertanggung jawab. Karena makin ikut engkau makin kacau imannya. Ada orang yang botau loh, tidak ada kerjanya. Pagi ini ikut persekutuan di sini, nanti siang ke situ terus, lalu bawa orang ke sini ke sana. Membawa mereka kemana? Kepada khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab, yang salah-salah, yang konflik satu dengan lain, yang melawan prinsip total, tetapi hanya cocok kepada satu ayat. Karena comot-comot ayat lalu berkhotbah itu gampang. Apalagi bukan khotbah. Cuma pengalaman, mimpi, cuma kesaksian pribadi. Lalu pakai ayat untuk menunjang. Itu bahaya sekali.
saudara-saudara sekalian, dengar kalimat, dengar kata, perlu belajar bagaimana melatih telinga. Saudara, di dalam kebaktian-kebaktian di sini, saudara sudah dilatih telinga, sehingga sekarang engkau menjadi lebih sulit menerima khotbah apa saja. Ngerti? Saudara, kalau pergi dengan khotbah yang tidak karuan-karuan, engkau mulai merungut, kok gini ya? Ini kenapa begini? Sudah sulit menerima. Karena apa? Dilatih. Kita harus melatih telinga. Kita harus melatih ketaatan. Kita harus melatih sesuatu kerelaan ikut pimpinan. Tetapi tidak berarti semua pimpinan diikuti, semua peraturan itu dijalani, semua kalimat didengar. Tidak. Harus melatih. How to listen. Be a good listener. Listen to the good, right, accurate truth. Itu yang penting. Jadi di sini katakan, suara daripada orang yang bersaksi dengan dia di dalam kebenaran harus engkau dengar. Apalagi suara dari dia sendiri. Dari saudara, di sini mengatakan kepada kita, kita beda-bedakan. Jadi yang benar-benar berkata dari dia yang sendirinya ada kata, itu tidak boleh tolak 1% pun. Siapa kata itu sendiri? Jesus is the word. Yesus adalah perkataan itu sendiri. The word of God. The word of God. Yesus adalah perkataan daripada Tuhan Allah. Seluruh hidup Kristus itu adalah apa yang Tuhan mau kata kepada umat manusia. Jadi wahyu Allah yang paling konkret, paling jitu, paling sempurna dan paling akurat hanya satu, Yesus Kristus. Dari kelahiran Kristus sampai kematian Kristus, sampai naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan datang lagi. Anything which in Christ, that is the word of God. Itulah kalimat yang Tuhan ucapkan kepada manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menerima aku menerima dia di surga. Nah, ini artinya apa? Terimalah firman Allah di dalam bentuk Kristus yang konkret. Jesus Christ, the word of God in life. The word of God incarnated. The word of God who speak out the truth from heaven. Ini adalah kesaksian yang keluar dari mulut Bapa. Jadi Kristus adalah firman, perkataan, bicara yang langsung menyatakan kata-kata isi hati Tuhan kepada manusia. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri Kristus, kelakuan, pengajaran, dan segala perbuatan nubuat yang pernah dicatat dalam Alkitab, itulah yang Tuhan mau kata sama kita. Nah, saudara-saudara, itu sebab kita melihat kesaksian manusia kalau kita tolak, maka kesaksian Allah harus kita terima. Dan kesaksian manusia kalau kita terima, kesaksian Allah yang jauh lebih besar dari kesaksian manusia harus lebih kita terima. Ini dicantum di mana? 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Semua 1, 2, 3. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, demikian. Saya membaca lagi satu kali dengan terjemahan yang lain, karena di bahasa Indonesia di sini tidak terlalu jelas apa yang diartikan. Arti dari bahasa Greka yang lebih jelas ada begini. Jikalau kita menerima kesaksian manusia, maka kesaksian Allah lebih besar dari kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah itu justru diberikan tentang anaknya. Nah, ini artinya, jikalau kita bisa menerima kesaksian manusia, maka kita harus lebih menerima kesaksian Allah. Karena apa? Karena kesaksian Allah jauh lebih besar dari kesaksian manusia. Dan kesaksian itu justru diberikan melalui anaknya, atau bersaksi bagi anaknya. Saudara masih mengetahui bagaimana Yesus bersaksi bagi Tuhan Allah, berkata,
yang terima firmanku, bukan terima aku. Yang percaya aku, bukan percaya kabarku, tapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Karena aku tidak berbicara berdasarkan diriku sendiri. Aku hanya berbicara menurut apa yang aku lihat. Aku dengar dari Bapa. Itu sebab yang diberikan Bapa, ku bicara kepadamu. Ini cara Yesus bersaksi bagi Allah. Dan bagaimana cara Allah bersaksi bagi Kristus? Ini adalah mutual witness. Saudara-saudara, Bapa bersaksi bagi anak, anak bersaksi bagi Bapa. Allah Bapa bagaimana bersaksi bagi anak? Bersaksi dengan begitu terharu sampai Dia 2 kali muncul sendiri dengan suara yang boleh didengar oleh manusia di dunia ini. Kapankah? Pada waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yesus dibaptiskan, langit terbuka, suara Allah Bapa berkata, inilah anakku yang ku kasihi, dengarlah Dia. Listen to Him, my beloved son, this is the one. Inilah anakku yang ku kasih, dengarlah Dia. Jadi Bapak bersaksi bagi anak, suruh kita dengar Kristus, dengar firman, perkataan yang dibicarakan oleh Kristus. Karena Dia sendiri ada firman yang menjadi daging. Kedua kali, pada waktu Yesus menyatakan diri di atas bukit, di mana Musa dan siapa lagi? Elias muncul bersama Dia, kemuliaannya pada waktu mereka menyatakan diri. Lalu sekali lagi Petrus yang tidak tahu, dia kira tiga-tiganya penting. Oh, alangkah baiknya retreat di gunung ini. Mari kita bikin 3 gubuk, satu untuk Yesus, satu untuk Elias, satu untuk Musa. Lalu perpanjang retreat ini sambung lagi berapa bulan. Karena baru kesempatan ini kita bisa dengar langsung dari Elias, bisa berbicara langsung dengan Musa, dan bisa ketemu dengan Yesus. Mari kita berada di sini bikin gubuk. Lalu Tuhan memanggil awan untuk mengelilingi. Sesudah awan itu lewat, Musanya hilang, Eliasnya hilang, sisa siapa? Yesus. Dan dari surga Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepadanya. Mengapa begini? Saya mau tanya, kenapa Musa muncul, Elias muncul, Tuhan langsung usir mereka pergi, sisa Yesus? Karena Tuhan tidak boleh gereja mempunyai 3 objek. Kita hanya 1 objek, Yesus Kristus. Mengapa Musa muncul lalu pergi? Mengapa Elisa muncul lalu pergi? Karena mereka muncul hanya mau menjadi saksi Kristus, dan Kristus saksi Allah, tetapi bukan menjadi objek iman kita. Engkau datang kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, tidak melalui Musa dan tidak melalui Elias. Sehingga kedua orang itu bukan lakon, mereka harus disingkirkan. Tetap tinggal satu saja, only Jesus. Nah saudara, kenapa? Karena orang-orang mempunyai sesuatu kebiasaan yang sering ketemu tidak berharga, yang lama-lama baru muncul 1 kali, itu luar biasa gila-gila dikejar oleh orang lain. 3 murid yang Petrus, Yakobus dan Yohanes, 3 murid yang paling dekat Yesus Kristus itu, mereka saben hari melihat Yesus. Jadi biasa, saben hari dengar khotbah Yesus. Apa anehnya? Apa herannya? Saben hari lihat kok. Tetapi kalau Musa kan lama-lama baru muncul sekali toh. Nggak pernah lihat dia kok. Dari sekolah minggu dengan Musa. Oh ini orangnya. Jadi hari ini Musa muncul. Maka konsentrasi mereka kepada Yesus apa kepada Musa? Hah? Kepada Musa. Yesus kan saben hari lihat. Nggak heran. Elias. Wih apalagi Elias. Belum pernah kelihatan dia. Jadi mereka mulai cabang. Mata satu ke kanan satu ke kiri. Lihatnya Musa sama Elias. Yesus diabaikan. Tuhan Allah tidak bisa. Tuhan mengatakan salah. Di dalam seluruh imanmu konsentrasi hanya kepada satu, my son, bukan Musa, bukan Elias. Mereka hanya bersaksi bagi Kristus, tapi Kristuslah yang saksi yang kuberikan kepadamu, the word of God given as the climax of the revelation of God. Ini anakku yang kukasih, dengar kepadanya. Singular, bukan plural. Jadi di sini kita melihat Allah Bapa bersaksi bagi Kristus, dan
Allah anak bersaksi bagi Bapa. Dan dia bersaksi, kesaksiannya itu mempunyai khasiat yang luar biasa. Kita membaca Yohanes pasal 12 bagian terakhir. Bukan 1 Yohanes, Injil Yohanes. Kita membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-12 bagian dari 45 dan seterusnya. Kita membaca bersama-sama bergiliran. Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai seterusnya. Kita bergiliran. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48. Semua dengar dengan hati-hati. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49 semua. Sebab aku berkata-kata, tetapi dari Bapa. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh siapa? Bapa kepadaku. Nah saudara-saudara, ini adalah bagian yang paling penting di seluruh kitab suci mengenai firman yang keluar dari mulut Yesus dan kewajiban manusia terhadap firman ini. Saudara-saudara, seluruh kitab suci sekarang di beberapa ayat ini langsung Yesus mengatakan, "You dengar perkataanku, bukan dariku, dari Allah. You percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku, maka tidak lagi dihakimi, karena aku bukan datang untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Tetapi mereka menolak perkataan yang kukatakan kepada dia, sudah ada hakimnya." Siapa dia? Ke Yesus tidak hakim. Yang menolak perkataanku, sudah ada hakimnya. Siapa itu? Itu perkataan yang kukatakan kepadamu pada hari kiamat menjadi hakim. Jadi firman yang menjadi daging, dagingnya dibunuh, firmannya tetap menghakimi. Firman itu kalau ditolak, berarti orang itu menolak anugerah. Karena Yesus datang bukan menghakimi, tapi menyelamatkan. Kalau engkau menolak perkataannya, berarti engkau menolak anugerah. Engkau menolak Kristus, menolak juru selamat. Engkau menolak pengajarannya, menolak kebenaran. Engkau menolak apa yang sudah digenapi oleh Kristus, menolak jalan keluarnya jiwamu untuk dihakimi. Saudara, ini terlalu berat. Jadi pada akhir zaman, waktu Kristus datang kembali, firman yang pernah dikhotbahkan di dalam dunia menjadi hakim untuk menghancurkan mereka yang menolak. Karena penulis Ibrani begitu sadar pentingnya perkataan, firman, rencana Allah, anugerah, keselamatan, pengampunan, dan penolakan yang mengakibatkan fatalan. Maka dia menulis ayat itu. Kita kembali lagi, Ibrani 12. Ibrani 12. Sekarang kita lihat lebih jelas lagi ayat ini. 25. Semua membaca. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah dimu, tidak luput, atau terjemahan lain, tidak bisa lari dari dosa. Saudara-saudara, luput di sini berarti lari dari dosa atau lepas dari pertanggungan dosa. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia
yang berbicara dari surga. Kita kembali membaca Yohanes pasal 3. Akan saya tutup ayat ini dan semua pengertian tentangnya. Yohanes pasal ketiga, berapa pentingnya perkataan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama. Yohanes pasal ketiga, kita membaca bagian yang dari terakhir 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. 32 semua membaca. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. 33 semua membaca lagi. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar, atau terjemahan lain, tetapi barang siapa yang menerima kesaksian, dia akan mengetahui bahwa Allah itu benar adanya. 34 semua baca lagi. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tak terbatas. Atau terjemahan lebih jelas, dan sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, sebab Allah mengaruniakan roh yang tidak terhingga kepada yang diutus itu. Semua membaca lagi 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara, saya sebenarnya sangat gentar karena khotbah hari ini cuma satu ayat, tapi di dalamnya mengandung nasib kita yang kekal. Tergantung bagaimana kita reaksi kepada apa yang ditulis di ayat itu, yaitu kesaksian Allah melalui Kristus menjadi kata-kata peringatan, kata-kata keselamatan. Yang kita tolak, kita akan binasa. Yang kita terima, kita akan diselamatkan. Karena inilah perintah Allah, inilah janji Allah, inilah kalimat Allah yang paling penting yang berada di dalam apa yang diajar Yesus Kristus, hidup yang kekal. Saudara-saudara, siapa saja menolak Kristus, tidak ada jalan lain. Saudara-saudara, saya di dalam kira-kira 7 tahun yang lalu pernah memberikan satu perumpamaan, peristiwa di kota New York. Seorang yang kaya raya hanya mempunyai seorang anak tunggal, dan anak itu sakit keras tidak bisa sembuh. Dokter apapun tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya ada seorang berkata, ada seorang dokter di Long Island yang satu-satunya yang paling terkenal ahli penyakit ini, mungkin dia bisa menyembuhkan anakmu. Maka orang kaya ini dengan segala cara, berapa saja kalau diminta oleh dokter dia akan bayar. Pokoknya anak saya harus sembuh. Lalu dia telepon minta dokter itu datang malam ini juga. Dokter mengatakan oke, saya singkirkan semua pekerjaan lain, malam ini saya datang. Dan karena pekerjaan saya terlalu banyak, agak malam sedikit baru saya datang. Tapi dia terus tunggu. Jam 12 malam belum datang, jam 1 belum datang. Akhirnya dia keluar dari rumahnya, dia pergi cari taksi, mau pergi untuk mencari dokter itu. Kenapa engkau belum datang? Diteleponi sudah tidak ada dokternya. Ini terjadi sebelum ada handphone. Maka dia terus cari saksi. Malam jam 2 tidak ada taksi. Tidak ada taksi, dia terus jalan kaki sampai satu tempat, mendarat atas mobil hitam yang datang menghadap ke dia. Begitu dia lihat ada mobil hitam, dia bilang, saya sekarang langsung bawa mobil ini pergi cari dokter, tidak usah tunggu taksi. Ya, dia terpaksa. Dia seorang yang tidak biasa bawa mobil, tapi terpaksa. Tidak ada taksi dan ini malam bisa mati anak saya. Lalu dia stop, suruh mobil itu stop. Waktu mobil itu stop, lalu dia bilang, turun, saya mau pakai mobil ini. Orang yang di mobil itu tidak bisa, saya ada urusan yang penting. Silakan turun, saya perlu mobil ini. Akhirnya orang itu cekcok sama dia. Dia tidak tunggu, langsung keluarkan pistol, bunuh supir itu.
Setelah dia tembak supir itu, dia ambil mobil itu, ngebut pergi mau cari dokter itu. Begitu mobil ini sampai di rumah dokter, saudara-saudara, lalu dia taruh mobil di luar pintu, terus ketuk pintu. Nyonya dokter buka pintu, mengatakan, "You cari siapa?" Ketuk pintunya begitu ganas. "Saya sudah janji dengan suamimu, dia harus pergi rumahku, berapa saja saya mau bayar. Kenapa sampai sekarang tidak pergi?" Dia sudah pergi. Kapan dia pergi? Dia pergi tidak lama yang lalu. Lalu dia bilang, "Kalau begini saya cepat pulang." Begitu dia mau masuk mobil, Nyonya bilang, "Ini mobilnya. Ini mobilnya dia, kenapa di sini?" Wah, dia baru sadar. Sadar apa? Dia sudah membunuh dokter satu-satunya yang bisa menyembuhkan anaknya yang hari ini mungkin mati. Ngerti maksud saya? Wah, dia sadar. Dia sadar yang saya tembak itulah dokter. Itu yang dokter malam ini mau datang menyembuhkan anak saya. Tapi dokter ini yang saya tembak karena saya perlu mobilnya untuk cari dokter. Saudara-saudara, inilah manusia. Manusia tidak sadar Kristus satu-satunya firman Allah yang hidup, yang melalui dia kita mendapatkan hidup kekal. Manusia menolak dia, memperalat Kristus, lalu ingin mencari satu yang lain untuk menyelamatkan. Tidak ada lagi. Jikalau kita menolak dia yang berbicara kepada kita dengan firman Tuhan, kita tidak mungkin luput atau melarikan diri dari dosa. Apalagi kita menolak dia yang suara surgawi sudah diberikan kepada kita. Saudara-saudara, kenapakah kita sepanjang hidup terus berteriak-teriak seperti ini? Supaya zaman ini, supaya Anda telinganya buka untuk Tuhan. Saben hari engkau sudah dengar suara manusia, suara partai, suara kabar. Suara manusia sudah banyak engkau dengar. Saya tanya, berapa banyak waktu engkau membiarkan telingamu dengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh? Itulah yang menentukan nasibmu di dalam kekekalan. Bersatu dengan Tuhan di surga atau dibuang. Tidak bisa luput, tidak bisa larikan diri dari dosamu. Kiranya sikap kita mau taat kepada yang benar sekali lagi diingatkan, dipupuk, dan kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita semua buka suara berdoa. Tuhan, beri kepadaku ketaatan, beri kepadaku kesabaran, beri kepadaku konsentrasi untuk mendengar, menerima, menjalankan firman yang kau beritakan kepadaku. Biar kita menjadi orang Kristen yang betul-betul mengejar dan tidak berkompromi. Akhirnya kita mungkin berada di dalam jemaat kaum yang dipilih, di dalam persekutuan orang-orang anak-anak sulung. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa bagi hidup kerohanian dan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, semua berdoa. Bapa di dalam surga, ajarkan kami menjadi orang Kristen yang taat, yang mendengar firman Tuhan, yang tidak menolak semua peringatan, semua janji, dan semua perkataan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga pengajaran, kebangajaran, dan semua pendidikan kebenaran Tuhan boleh menjadi bekal hidup yang pribadi kami yang sungguh-sungguh. Dan kami boleh seumur hidup tidak melarikan diri daripada apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dengar doa kami Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk mau mengkoreksi diri, mau membuang segala kejahatan, singkirkan segala dosa, segala hal yang tidak benar dari hidup kami, sehingga kami boleh kembali kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia, jujur, dan taat kepada firman Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.